Hai movie lovers yang dompetnya kempes lagi setelah gajian. Hai, jumpa lagi bersama saya Intan yang masih stay tune membawakan alur cerita film yang akan mengisi waktu gabut kalian. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Possession of Hannah Grace, yang pastinya memberikan kengerian melalui cerita kegagalan pengusiran roh jahat dari dalam tubuh seorang mbak-mbak yang bernama Hannah Grace. Oke deh, kalau gitu rapatkan posisi duduk kalian, siapin makanan agar fokus mendengarkan ceritanya ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dulu agar saya semakin semangat menceritakan film-film seru lainnya. Yuk langsung aja. Di awal film disajikan dengan adegan pengusiran roh jahat di sebuah gereja pada diri seorang mbak-mbak yang bernama Hannah Grace yang sedang kerasukan roh jahat. Dia diikat kaki dan tangannya di tempat tidur, ditemani sang ayah. Terlihat juga dua pendeta sedang melakukan ritual agar roh jahat keluar dari tubuh si mbak-mbaknya. Tetapi sepertinya roh jahat yang merasuki si mbak Hannah sangatlah kuat. Ia pun berhasil membunuh satu orang pendeta yang berusaha mengeluarkan roh jahat pada tubuh mbaknya itu. Namun roh jahat yang merasuki tubuh Hannah Grace nampaknya belum puas dengan hanya membunuh satu pendeta. Ia pun lantas akan membunuh satu lagi pendeta yang sedang berusaha mengusirnya. Namun, dengan cepat ayahnya memutuskan untuk mengakhiri hidup putrinya dengan cara membekapnya menggunakan bantal. Dan akhirnya Hannah Grace pun tewas. Duh ya, awalnya aja udah kayak gini. Yowis, lanjut. Waktu terus berjalan, 3 bulan berlalu, terlihat seorang teteh-teteh yang sedang berolahraga. Teteh tersebut bernama Megan Reed. Megan adalah mantan polwan yang mengalami trauma berat karena kehilangan rekan satu timnya, ditembak oleh penjahat dan ia tidak bisa melakukan apa-apa. Suatu hari, Megan bertemu dengan suster perawat sekaligus terapisnya yang bernama Lisa Robert yang menawarkan pekerjaan di Boston Metro Hospital. Pekerjaan tersebut cukup sederhana. Megan harus menjadi penjaga ruang mayat yang mengurus proses identifikasi mayat-mayat yang datang ke rumah sakit tersebut. Kira-kira ada yang minat nggak ya kerja kayak Teteh Megan? Hari pertama Megan bekerja pun dimulai. Seorang petugas ambulan masuk mengantarkan mayat seorang om-om. Megan pun mulai memproses identifikasi mayat tersebut, memfoto dan mengambil sidik jari sampai memasukkan ke tempat penyimpanan mayat, semua berjalan lancar tanpa ada kendala. Setelah proses identifikasi mayat, lalu ia pergi ke toilet untuk mencuci tangan. Dan dalam perjalanan menuju ruangannya, ia berhalusinasi melihat seorang pria. Dan teringat kembali peristiwa tertembaknya rekannya ketika ia masih bertugas sebagai polwan. Keesokan harinya, A.A. Andrew, seorang polisi yang pernah dekat dengan Teteh Megan, mengunjungi kamar Teteh. Andrew bermaksud mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal. Malam hari pun tiba. Megan kembali dengan pekerjaannya. Alarm pun berbunyi, menandakan ada petugas masuk membawa mayat. Ia pun lantas bergegas pergi untuk memeriksa. Namun, tidak terlihat apa-apa. Ketika ia akan kembali, ia dikejutkan dengan kemunculan pria yang memintanya agar membukakan pintu masuk kamar jenazah tersebut. Namun, Megan yang tidak mengenali pria tersebut menolak dan pergi menelepon petugas keamanan memberitahu bahwa ada orang lain mencoba masuk ke kamar jenazah. Ternyata, pria yang mencoba masuk ke kamar jenazah tersebut adalah ayah dari Hannah Grace. Alarm pun berbunyi kembali. Tampak seorang petugas membawa seorang mayat. Megan pun lantas turun. Dari balik kaca, ia melihat petugas tersebut kesulitan untuk mengeluarkan mayat yang dibawanya. Ia pun meminta tolong kepada Megan agar membantunya mengeluarkan mayat tersebut dari mobil ambulans. Awalnya Megan menolak karena ia tidak diperbolehkan meninggalkan kamar jenazah. Namun, petugas yang bernama Randy mengkhawatirkan mayat akan membusuk. Dengan terpaksa, akhirnya Megan pun membantu Randy. Tetapi, pada saat yang bersamaan, ayah Hannah Grace menyelinap masuk. Megan sempat curiga karena melihat lift tertutup. Akhirnya, Megan dan Randy membawa mayat tersebut memasuki kamar jenazah. Randy memberitahu bahwa mayat itu kondisinya sangat mengerikan. Terdapat luka bakar dan sayatan di tubuhnya. Ditemukan di sebuah gang, dan polisi masih mencari pembunuh si mayat. Ternyata mayat tersebut adalah Hannah Grace. Randy akhirnya pergi meninggalkan kamar jenazah. Megan langsung memulai proses identifikasi mayat. Ia memfoto tubuh si mayat.
Tetapi ketika ia mencoba memfotonya, tiba-tiba alat tersebut error dan tidak dapat mengambil gambar tubuh si Mbak Hana. Meghan berusaha mengambil foto untuk kedua kalinya, namun hasilnya pun sama. Sampai-sampai alat yang digunakan untuk memfoto mayat bledus dan tidak bisa digunakan. Lalu proses berlanjut ke pengambilan sidik jari. Keanehan kembali terjadi. Mesin yang digunakan untuk merekam sidik jari kembali bledus dan tidak dapat digunakan. Dan pada akhirnya si teteh Meghan memasukkan mayat Mbak Hannah Grace ke lemari mayat. Lagi-lagi keanehan pun terjadi. Benda-benda dan peralatan di atas meja bergetar dan jatuh dengan sendirinya. Meghan berusaha merapikannya sampai tangan Meghan terluka. Ia lalu mengobati lukanya. Tetapi ketika sedang mengobati lukanya, tiba-tiba pintu lemari Hannah Grace terbuka sendiri. Lalu Meghan memeriksa dan kembali menutup pintu lemari mayat Hannah Grace. Teteh Meghan sangat penasaran. Ia lantas mencari informasi mengenai Mbak Hannah Grace. Ia mengecek SIM milik Hannah Grace dan mendapati kejanggalan. Di situ tertulis mata Hannah Grace adalah coklat, tetapi pada mayatnya matanya berwarna biru. Ketika ia sedang melihat mata Hannah Grace, muncul seekor lalat yang keluar dari mata Hannah Grace. Meghan berusaha mengusirnya. Tiba-tiba lalat itu masuk ke dalam plastik yang membungkus tubuh Hannah Grace. Namun ketika Meghan membuka plastik tersebut, tiba-tiba muncul rombongan lalat dan keluarganya keluar dari perut Hannah Grace. Meghan pun kaget dan berusaha menghindar. Namun, lalat-lalat tersebut hilang gitu aja, dan ia kembali memasukkan mayat Hannah Grace ke dalam lemari dan kembali ke ruangan kerjanya. Ketika berada di ruang kerjanya, Meghan merasakan ada orang lain yang berada di ruangan tersebut. Ia memeriksa dan mengira Dave, penjaga keamanan yang memasuki ruangan tersebut. Namun, ketika ia memeriksa kembali ruang penyimpanan mayat, ia menemukan mayat Hannah Grace menghilang. Meghan langsung memeriksa ke semua ruangan. Tetapi tiba-tiba ayah Hannah Grace muncul dan langsung menyerang Meghan. Dia pun mengancam Meghan dengan menggunakan sebuah pisau. Meghan, mantan polisi yang punya jurus cimande, melawannya. Dan ayah Hannah Grace pun ngibrit. Meghan lalu menelepon petugas keamanan agar menghubungi polisi. Meghan melanjutkan pengejaran dan mencari keberadaan ayah Hannah Grace. Sampai di suatu ruangan, ia melihat ayah Hannah Grace akan membakar mayat anaknya di ruang kremasi. Lalu petugas keamanan pun datang dan akhirnya ayah Hannah Grace ditangkap. Meghan pun memasukkan kembali mayat Hannah Grace ke lemari mayat. Tetapi lagi-lagi pintu lemari Hannah Grace terbuka sendiri. Meghan yang penasaran akhirnya mengecek kembali mayat Hannah Grace. Namun tiba-tiba AA Andrew menelepon dan menanyakan keadaan Meghan. Ketika Meghan lagi nerima telepon, mayat Hannah Grace bergerak dan berubah posisi. Mungkin ia pegel kali ya. Meghan yang penasaran akhirnya memperhatikan mayat Hannah Grace dan tiba-tiba mulut mayat tersebut membuka seakan-akan sedang bernafas. Meghan yang kaget akhirnya memasukkan kembali mayat Hannah Grace. Tiba-tiba muncul Lisa dan menanyakan keadaannya. Meghan pun lalu menceritakan apa yang ia alami kepada Lisa tentang mayat yang dapat bernafas. Tetapi nampaknya Nok Lisa tidak mempercayainya. Andrew pun datang menemui Meghan untuk memastikan keadaannya. Kesempatan ini dimanfaatkan Meghan agar Andrew memeriksa sidik jari Hannah Grace untuk memperoleh informasi mengenai Hannah Grace. Scene pun berpindah. Dave mendengar suara di kamar mayat. Ia yang penasaran pergi untuk memeriksa. Ia mendengar suara dari dalam lemari mayat Hannah Grace. Dave kemudian membuka lemari itu dan sebuah tangan menariknya dari dalam lemari dan melemparkannya sampai tubuhnya terangkat dan masuk ke lemari mayat Hannah Grace. Setelah menemui Andrew, Meghan kembali ke ruangan. Ia melihat beberapa peralatan medis yang berantakan dan mengira itu adalah perbuatan Dave. Ia pun mencari keberadaan Dave, tetapi setelah mencari ke beberapa ruangan, Dave tidak bisa ditemukan. Meghan lalu pergi ke toilet. Namun ketika ia lagi santuy boker sambil main HP, sebuah bola mainan menggelinding ke arahnya. Merinding euy. Ia pun melihat dari bawah pintu. Namun sebuah tangan dengan cepat mengambil bola tersebut. Meghan pun kaget dan ketakutan. Kemudian pergi meninggalkan toilet. Anjir, ngagetin aja. Di saat yang bersamaan, Andrew menelpon Meghan untuk mengabari sidik jari yang telah ia periksa. Hasilnya aneh, karena menurut sidik jarinya, Hannah Grace telah meninggal 3 bulan yang lalu. Andrew mengira bahwa sistemnya salah. Meghan yang tidak puas dengan informasi dari Andrew, lalu mencari informasi mengenai Hannah Grace di internet.
Ia mendapati berita di internet bahwa Hannah Grace adalah wanita yang telah dirasuki iblis. Meghan mengecek lagi mayat Hannah Grace. Ia dibuat terkejut melihat mayat Hannah Grace. Karena luka sayatan di perut si mayat kini sudah hilang. Ia mencoba mengingat kembali kondisi mayat Hannah Grace ketika masuk ke ruangan mayat. Meghan benar-benar ingat luka sayatan pada perut Hannah Grace itu. Lalu Meghan memasukkan kembali mayat Hannah Grace ke lemari mayat. Meghan pergi ke tempat petugas keamanan untuk meminta rekaman CCTV di ruangan mayat. Ia pun mengeceknya dan mendapati sebuah bayangan makhluk di sebuah lorong. Meghan langsung kaget. Ia sempat ingin meminum obat penenang, namun ia mengurungkan niatnya itu. Meghan memberitahu Lisa mengenai rekaman CCTV yang dilihatnya, tetapi Nok Lisa gagal fokus sama obat terlarang di samping tas Meghan. Lisa pun kecewa karena ia mengira Meghan berbohong kepadanya mengenai kondisinya yang sudah membaik. Lisa yang kecewa akhirnya pergi meninggalkan Meghan dan menaiki tangga lalu ngudut sebatang jarcok yang dapat ngutang di warung Kardi depan RS. Namun tiba-tiba darah jatuh ke tangannya. Ia merasa ada seseorang di tangga memperhatikannya dari atas. Ia mengira itu Dave. Ia lantas pergi menaiki tangga untuk memeriksa. Ia melihat mayat Dave posisi tergantung, dan tiba-tiba Hannah Grace muncul. Kemudian langsung mengejar Lisa yang ketakutan. Bukannya ke bawah, Nok Lisa malah ngibrit ke lantai atas gedung. Lisa yang terjebak tidak bisa kemana-mana. Tiba-tiba tubuh Nok Lisa terangkat, dan akhirnya Lisa pun almarhum. Lagian ngapain juga ke atas ya? Haduh. Kemudian scene pun berpindah. Meghan mendengar alarm tanda mayat baru akan masuk. Nampak Randy membawakan mayat baru. Meghan pun menceritakan kejadian demi kejadian aneh mengenai mayat Hannah Grace. Ia membawa Randy ke ruangan mayat Hannah Grace untuk memberitahu luka sayatan di perut Hannah Grace yang hilang. Selesai membawa mayat baru, akhirnya Randy pergi meninggalkan kamar mayat, dan Meghan kemudian menelpon Andrew. Tiba-tiba lift terbuka dan Hannah Grace lewat di belakang Meghan. Meghan sempat curiga, namun ia mengabaikannya. Randy yang hendak akan pulang, tiba-tiba mobilnya seperti menabrak sesuatu. Ia lalu turun untuk memeriksa. Tanpa Randy sadari, Hannah Grace sedang mengincarnya. Tiba-tiba HP Mas Randy berbunyi. Tetapi ketika ia angkat, muncul suara aneh dari HP-nya itu. Karena curiga, ia lantas berjalan memeriksa situasi sekitar. Dan tiba-tiba ia melihat Hannah Grace muncul di depannya. Si Randy langsung ngacir lari ketakutan. Ia lantas bersembunyi di samping mobil ambulan yang terparkir. Dan tiba-tiba salah satu pintu mobil terbuka dan mengenai kepala Randy. Hannah Grace yang muncul dari balik mobil langsung mendekati Randy dan mencekik Randy hingga ke leher. Sementara itu, Meghan yang sedang memperhatikan CCTV mengetahui Hannah Grace turun dan mengejar Randy. Ia lalu turun mengejar Randy untuk memastikan keadaannya. Firasat Meghan pun benar. Ia melihat Randy sudah ngagoler tewas. Hengpong jadul Meghan berdering. Seseorang memberitahunya bahwa pria yang menyusup ke kamar mayat berhasil membunuh 2 petugas yang membawanya ke kantor polisi dan sekarang dalam pengejaran. Tiba-tiba dari belakang muncul ayah Hannah Grace langsung mengancam Meghan menggunakan pistol dan HP Meghan pun jatuh tertinggal di parkiran. Ayah Hannah Grace memaksa Meghan untuk ke ruangan mayat tempat Hannah Grace disimpan. Ia memerintahkan Meghan untuk membawa mayat Hannah Grace ke ruangan kremasi dan membuka mayat Hannah Grace. Ia pun memperhatikan luka pada mayat Hannah Grace yang kini sudah hilang. Ayah Hannah Grace sempat curiga kepada Meghan kenapa ia tidak dibunuh oleh Hannah Grace dan mulai curhat mengenai Hannah Grace ke Meghan. Akhirnya Meghan pun mempercayai semua cerita ayah Hannah Grace mengenai putrinya itu. Ketika Meghan membuka pintu kremasi, mayat Hannah Grace tiba-tiba bangun dan mencekik leher ayahnya dan mendekati Meghan. Sepertinya iblis ingin berpindah ke tubuh Meghan. Tetapi ayah Hannah Grace bangun dan mendorong Meghan hingga jatuh. Dan Hannah Grace pun kembali mencekik tubuh ayahnya itu dan memasukkannya ke ruang kremasi yang dipenuhi api. Dan akhirnya ayahnya pun tewas terbakar di ruang kremasi. Sadis. Melihat kejadian itu, si teteh Meghan yang ketakutan langsung ngibrit. Hannah Grace langsung mengejarnya. Di saat yang bersamaan, Andrew datang ke tempat Meghan bekerja. Andrew mencoba menelpon Meghan dan mendapati HP Meghan yang tertinggal di tempat parkir. Kemudian Andrew melihat tubuh Randy yang sudah koit. Ia langsung menghubungi rekan polisinya untuk datang dan membantunya. Andrew yang khawatir akan kondisi Meghan lantas masuk ke kamar mayat.
Ia memeriksa setiap ruangan. Dan di saat yang bersamaan, Hannah Grace berhasil melumpuhkan Meghan dan memasukkannya ke dalam lemari mayat. Di dalam lemari, keadaannya sungguh ngeri-ngeri sedap. Meghan melihat mayat Dave dan Lisa juga berada di lemari mayat. Meghan berusaha keluar dari dalam lemari mayat dengan cara menendang pintu lemari tersebut. Dan akhirnya berhasil keluar dari lemari mayat itu. Langsung bertemu Andrew yang kebetulan sedang berada tepat di depan kamar mayat. Tiba-tiba Hannah Grace muncul dari atas merayap seperti Spider-Man. Melihat hal itu, Meghan dan Andrew langsung ngibrit menyelamatkan diri. Akhirnya, Hannah Grace berhasil membunuh petugas keamanan yang saat itu sedang menemui Andrew memeriksa ruangan. Melihat keadaan kayak gitu, Andrew tidak mau tinggal diam. Ia langsung menodongkan pistolnya ke arah Hannah Grace. Tetapi nampaknya kekuatan Hannah Grace memang sangat kuat. Ia berusaha membunuh Andrew dengan cara mengangkatnya. Namun, pistol yang dipegang Andrew berhasil diambil Meghan. Ia langsung menembak Hannah Grace berkali-kali, dan ketika sebuah tembakan tepat di kepalanya, Hannah Grace pun lemah dan Andrew berhasil selamat. Melihat Hannah Grace lemah, Meghan tidak mau membuang kesempatan. Ia langsung membawa mayat Hannah Grace ke ruang kremasi untuk dijadikan mayat panggang. Tetapi ketika sebagian tubuh Hannah Grace masuk ke tempat pembakaran, tiba-tiba tangan Hannah Grace menarik rambut Meghan dan memaksanya masuk ke ruang pembakaran. Namun akhirnya Meghan berhasil melepaskannya, dan mayat Hannah Grace terbakar di ruang kremasi. Petugas kepolisian pun datang menyelamatkan Meghan. Dan film pun ditutup dengan adegan Meghan menepuk lalat yang hinggap di tembok. Akhirnya kelar juga. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Saya juga tak lupa berdoa agar kalian selalu sehat dan bahagia. Selamat bertemu lagi di cerita film berikutnya. Adios permios, bye-bye.